Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jaga Satria. Di video ini saya ingin menyelesaikan tugas dengan mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu tentang pembuatan database di PHP MyAdmin di aplikasi SAM. Jadi kita lihat dulu soalnya sebelum kita masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya. Di sini terdapat database sekolah, kemudian dengan tabel siswa, tabel kelas, dan di tabel siswa itu terdapat NIS, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, foto, ID kelas. Kemudian tabel kelasnya terdapat ID kelas dan nama kelas. Baik, sekarang kita langsung saja start SAM-nya. Kita start Apache-nya dan start MySQL-nya. Juga sudah jalan seperti ini. Kita buka di sini localhost PHP MyAdmin. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita buat database baru. Caranya klik baru, kemudian di sini kita tambahkan nama database sekolah atau disebut dengan db_sekolah. Sekolah ini tujuannya untuk menggantikan spasi. Kalau di dalam sebuah basis data itu tidak ada spasi kayak gini, tidak ada. Jadi penggantinya underscore garis bawah. Kalau sudah kita buat, jika sudah kita klik DB sekolahnya. Di sini buat tabel. Yang pertama itu tabel siswa dengan jumlah 10. Kalau sudah kirim, nah di sini terdapat yang pertama itu NIS, kemudian pilih jenisnya varchar, kemudian panjangnya pilih 10 panjang nilainya, kemudian penyortirannya kita pilih yang Swiss 1 atau Latin 1 Swiss CI. Nah kemudian yang kedua nama lengkap, kita pilih varchar dengan ketentuan 30. Kita pilih Latin 1 sama dengan sebelumnya, Latin 1. Kemudian di sini tempat lahir itu juga sama varchar, terdapat 30 Latin 1. Nah, langkah selanjutnya kita tanggal lahir. Kemudian kalau tanggal itu berarti date, menunjukkan kalau dia itu tanggal. Kemudian di sini dengan ketentuan 10 dengan Latin 1. Penyortirannya dengan Latin 1. Kemudian tanggal lahir, jenis kelamin. Nah di sini jenis kelaminnya kita pilih yang enam supaya nanti bisa menentukan apakah dia perempuan dan dia laki-laki. Ada pilihannya, kita pilih laki-laki dan sama perempuan. Jika sudah, kita klik kirim. Di sini pilih yang Latin 1 sama dengan sebelumnya. Kemudian agamanya kita pilih varchar dengan ketentuan 20. Pilih yang Latin 1. Nah, kemudian di sini alamatnya varchar, alamat itu panjang, kita kasih 100. Kemudian pilih yang Latin 1 sama. Nah kemudian di sini pilih nomor HP varchar juga dengan nomor HP itu 30 dan Latin 1 sama. Fotonya kita pakai varchar dengan 50 nilainya. Kemudian pilih yang Latin 1. Kemudian ID kelasnya kita pilih varchar, pilih yang 5 dengan nilai 5 Latin 1. Jika sudah, klik simpan. Nah, sebelum lanjut, kita rubah dulu NIS-nya. Di menu lainnya kita pilih utama. Oke, jadi dia dalam bentuk primary. Ini menunjukkan dia itu primary. Nah jika sudah, kita tambahkan lagi yang database kelas, bukan database tapi tabel kelas. Buat baru, di sini tabel kelasnya dengan nama TBL kelas dengan jumlah 2, terdapat ID kelas dan nama kelas.
kirim, kemudian di sini ID kelas, varchar sama, di sini isi 5. Kemudian penyortirannya itu Latin 1 sama. Kemudian di sini nama kelasnya juga varchar, nama kelasnya 30. Kemudian di sini Latin 1. Pilih yang Latin 1. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya di sini juga pilih yang primary, yang bagian ID kelasnya. Nah, sudah kita buatkan. Sekarang tabel siswanya coba kita pakai atau kita buat ditambahkan di menu tambahkan di sini. Listnya kita pakai 123. Nama lengkapnya punya saya Jaka Satria, kemudian alamatnya Rama Puja. Tanggal lahir, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam. Di sini alamatnya Raman Utara. Kemudian nomor HP-nya 085809584908. Fotonya di sini file foto. Jenisnya apa? Ibarat fotoku.jpg. Kemudian ID kelasnya dipilih yang ID kelas 001, menunjukkan ID-nya, kemudian kirim. Nah, kalau sudah, kita lihat di menu jelajahi. Ini sudah terisi. Kemudian yang bagian tabel kelas kita juga sama pada menu tambahkan. Nah, ID kelasnya kita isikan dengan sama 001 sama yang tadi di tabel siswa. Kemudian jurusannya TI, Teknik Informatika. Kalau sudah, dikirim. Sudah jelajahi. Baik, nih sudah terbuat. Jadi di dalam database sekolah itu terdapat tabel-tabel siswa dan tabel kelas. Nantinya database ini saling terhubung antara tabel kelas dan tabel siswa. Untuk membedakan itu adalah di bagian tabelnya. Tabel siswa itu terdapat ID-nya. Nah, ID ini nanti supaya dia dibaca di dalam tabel kelas. Itu tabel kelasnya ID-nya 001, kemudian tabel siswanya juga 001. Berarti nanti menunjukkan tabel siswa itu akan saling berhubungan dengan tabel kelas. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya praktekkan dalam pembuatan database di bagian PHP MeAdmin pada aplikasi SAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.